Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Kita kembali lagi bersama saya Rizky di channel Web Planets. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait Angular Advanced Topics. Langsung aja kita mulai ke learning topic journey-nya. Nah, di sini terakhir kita bahas itu adalah terkait tentang HTTP client, yang mana kita sudah membahas terkait get, post, put, delete, type response, error handling, dan interceptor. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya, yaitu terkait tentang forms. Forms di Angular itu mempunyai dua bentuk, yaitu template driven namanya, sama yang kedua itu bentuknya adalah reactive forms. Apa aja bedanya? Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, coba pertimbangkan untuk subscribe, karena di sini akan kita bahas terkait web development dari mulai front end, back end ataupun database. Oke, langsung aja kita mulai ke demo projectnya. Nah, di sini gue sudah membuat sebuah web dengan pakai Bootstrap. Namanya adalah si donasi buku. Di sini ada navbar, satu navbar dengan dua routing. Yang pertama ke arah template driven form sama reactive forms. Di sini secara home-nya adalah homeworks doang, nggak ada apa-apa. Ketika dibuka template driven forms, dia akan begini. Misalkan kita bikin judul bukunya adalah Java Fundamentals, ISBN-nya ada misalkan seperti ini, pengarangnya adalah Steve Jobs misalnya, emailnya adalah steve_jobs@apple, tahun diterbitkannya adalah 2010, misalkan tuh halamannya 100, harga ecerannya let's say 50.000, penerbit adalah Apple di Canada, sama buku. Dia ada animation loading, dan di sini akan tertampilkan forms data dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan satu routing tapi berbeda komponen gitu. Nanti kita akan bahas cara penggunaannya bagaimana. Di sini kalau kembali akan mengarah ke forms lagi. Kalau misalkan kita ke reactive forms, misalkan kita cek Muhammad Rizky, dia ada di Jakarta, jenis kelamin laki-laki, emailnya adalah rizky@gmail, tanggal lahirnya let's say kemarin, tambah user, ada loading animationnya, sama seperti ini. Jadi secara penggunaan formsnya itu doang yang berbeda, tapi secara styling dan secara konsep data di sini kita sama gitu. Oke, kita mulai ke belajarnya. Oke guys, kita kembali di sini di forms in Angular. Tadi kan sudah dibahas ya di awal, yaitu forms itu di Angular mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama adalah template driven dan yang kedua adalah reactive forms, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di template driven forms, simple form structure with predictable behavior benefits greatly from template driven forms, yang artinya struktur forms yang simple dalam sebuah project yang tidak memiliki validasi ataupun logik yang kompleks itu akan lebih mudah didapatkan jika kita menggunakan bentuk template driven forms. Nah, apa sih sebenarnya template driven forms ini? Yaitu forms dari Angular yang bersifat asing, itu yang pertama. Lalu dia itu karena dia bilang template dalam tanda kutip, template itu di dalam Angular disebutnya adalah istilah dari HTML, binding directive antara template HTML dalam bentuk ng module kayak gitu. Jadi dengan kata lain kita menggunakan two-way binding. Dia memerlukan modul yang namanya forms module, dan dia tidak bisa diaplikasikan ke dalam kompleks logik dan kompleks validasi form. Itu adalah pengertian dari template driven forms. Nah, kapan sih kita harus menggunakan template form ini? Yang pertama, ini sesuai kebutuhan project masing-masing. Yang pertama, ketika form dalam project hanya membutuhkan sedikit field, mungkin ada 3-5 field seperti itu. Ketika validasi form hanya diperlukan
sorry, di level template atau HTML dan tidak memerlukan logic yang kompleks di dalam TypeScript-nya. Itu lebih cocok menggunakan template driven development. Nah, kita lanjut terkait penjelasan reactive forms. Reactive forms adalah kebalikannya dari template driven. Ini namanya reactive ya. Forms that rely on verbose conditional logic or custom validations requirements are easier to implement with a reactive form approach. Jadi maksudnya begini, ketika suatu project membutuhkan forms yang kompleks, yang banyak fieldnya, terus validasinya juga banyak gitu, nggak sembarangan bisa lanjut ataupun ya semacamnya, itu akan lebih mudah menggunakan reactive forms karena logic-logic yang didapat untuk validasinya dan juga lebih mudah untuk maintain seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih reactive forms ini? Reactive forms itu yang pertama adalah forms dari Angular yang bersifat sinkronus. Dia memiliki 3 jenis building tools. Nanti akan kita bahas ya. Ada form group, ada form control, sama form array. Nah, kalau yang tadi di forms module itu menggunakan ng module atau two-way binding, di sini enggak. Jadi pakai building tools yang tadi. Terus abis itu memerlukan modul namanya reactive forms modul. Lalu dapat diaplikasikan ke dalam kompleks logic dan kompleks validasi form. Dia bersifat observable. Apa artinya? Dia dapat melakukan listening ke dalam value formnya atau value changes ke dalam tiap-tiap field gitu. Nah, nanti misalkan kita cek nih, misalkan ada sebuah field ya, misalkan contoh let's say email. Field email ini bersifat mandatory. Nah, kita bisa subscribe ke dalam value email fieldnya, apakah dia memenuhi kriteria. Contoh misalkan ada kombinasi huruf dan angka emailnya. Terus yang kedua, emailnya ini apakah ada add-nya atau tidak. Nah, itu kita bisa pakai subscribe dari value changes dalam emailnya gitu. Nah, kapan kita menggunakan jenis form ini? Pertama, ketika form dalam project membutuhkan banyak field dan banyak validasi gitu. Ketika data model dalam form dibuat immutable atau tidak bisa diubah. Jadi begini, untuk reactive forms itu kita tidak bisa mengubah data ya. Kan kalau misalkan template driven itu kan kita menggunakan ng module. Ada peluang atau ada probability pengubahan data gitu. Nah, kalau pakai reactive forms itu nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah ketika unit testing sebuah form diikutsertakan. Maksudnya gimana? Untuk dalam template driven forms itu tidak bisa ditesting unit formsnya gitu. Ketika kita membuat sebuah project yang memerlukan unit testing atau TDD ya, test driven development, lebih baik menggunakan reactive forms karena hanya reactive forms yang disupport untuk unit testing dari Jasmine dan Karma seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan mereka? Let's go coding. Tapi sebelum itu, thank you. Oke, buat teman-teman di sini kita sudah kembali ya. Ini gue mencoba show struktur project dari yang akan kita buat nanti. Di sini di SRC app kita akan membuat sebuah DTO. DTO ini ujung-ujungnya adalah untuk memudahkan kita passing data dari satu komponen ke komponen lain. Terus kita menggunakan 3 komponen utama, yaitu home, reactive form, sama template driven gitu. Nah, terus kita menggunakan bantuan Bootstrap untuk membuat navbarnya. Di sini ada template driven form yang akan router link ke template driven, reactive forms yang akan router link ke reactive. Lalu di sini adalah router outlet-nya di sini. Nah, secara komponen template sama reactive kita buat lagi 2 di dalamnya, yaitu satu untuk komponen form, yang satu untuk komponen confirmation. Begitupun untuk yang di reactive, ada confirmation, ada form. Nah, cara ngaturnya bagaimana? Cara ngaturnya kita coba cek dari sini. Template driven komponen HTML. Kita langsung generate semua komponennya, yaitu ada app form sama app confirmation. Nah, kita karena kita bekerja dalam satu URL atau route gitu ya,
kita pakai ngIf komponen mana aja yang akan kita display gitu. Nah di sini kita pakai logic komponen display. Kalau form ditampilkan kalau misalkan form, ini akan ditampilkan ketika confirmation. Lalu ada output event emitter ya atau event binding, namanya index page sama back to form, dengan menggunakan set komponen displayed gitu. Lalu kalau misalkan form confirmation, karena kita mau parsing data, kita kasih eventnya gitu. Dan di sini di app confirmation, karena kita mau terima data, maka kita kasih input parameter atau property binding gitu. Oke. Singkat cerita, di sini sudah di branch baru namanya 3 forms ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah install Bootstrap. Nah, kita langsung aja ke official dokumentasinya Bootstrap ya. Langsung kita install, npm install. Di sini kita ke terminal, kita clear dulu, kita install. Oke, di sini sudah terinstall Bootstrap-nya. Kita coba cek di package JSON-nya ya. Apakah sudah terinstall? Bootstrap-nya sudah ya. Terus, nah yang perlu kita perhatikan adalah di Angular JSON nih. Apakah di Angular JSON-nya itu sudah terinstall Bootstrap atau belum? Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat dari di sini. Nah, di sini kan masih belum. Di sini kita bisa tambahkan sendiri nih. Di style ini kita tambahkan .modules. Bootstrap this css bootstrap .min.chess. Nah, di sini kita juga butuh di scriptnya juga ya, karena ini kan cuma bentuk stylingnya gitu. Kenapa kita butuh scriptnya juga? Biar responsif. Sama juga di sini kita tambahkan modules bootstrap distribution, terus javascript bootstrap.min.js. Oke, di sini sudah ya. Nah, di sini biar lebih aman kita rerun projectnya. Nah, sambil kita tunggu, kita langsung aja ke get bootstrapnya. Buat apa? Buat ambil navbar, karena biar mempersingkat developmentnya. Kita ambil navbar yang hitam. Nah, kita coba contoh ambil yang ini ya. Nah, di sini sudah di rerun. Kita coba cek ke app komponen HTML. Di sini kita hapus, kita bikin begini, lalu kita kasih nanti router outlet. Kita coba cek. Nah, di sini kan udah ya. Kita coba cek F12, apakah dia responsif? Ya, responsif. Mantap. Oke. Buat teman-teman, ini kita coba percepat proses stylingnya ya. Nanti di video ini akan gue percepat. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini setelah gue coba styling ya, di sini kita menggunakan navbarnya yang dark, gitu, backgroundnya dark. Terus di sini kita kasih contoh, bebas ya teman-teman mau ikutin atau enggak. Di sini judul untuk navbarnya adalah si donasi buku. Si itu maksudnya sistem informasi ya. Terus habis itu di sini ada yang gua komen, kita pakai unoriented list gitu, dengan listnya ada 2, yaitu template driven form sama reactive forms yang nantinya akan kita generate komponen masing-masingnya. Karena kita masih belum generate, maka kita komen dulu gitu. Lalu di sini ada untuk konten ya. Di sini gue kasih kelas parent, terus gue kasih kelas child gitu.
Jadi ada kotak nantinya, di kotak itu akan ada padding. Nah situ ada box dalam box gitu, baru kita buat router outlet di dalam class childnya gitu. Dengan bantuan si Bootstrap kita pakai ketika dia small widthnya 100, ketika dia biasa heightnya 100 gitu, margin topnya 0, sama margin top ketika dia small ada 3 gitu. Oke. Nah sekarang prosesnya adalah kita mau menentukan kita akan membuat komponen reaktif sama si template driven gitu. Di sini kita TLX dulu, kita ng generate komponen. Yang pertama ada template driven. Lalu yang kedua ada reaktif. Nah, jadi di masing-masing komponen ini gue mau ada komponen baru lagi, yaitu forms dan confirmation gitu. Atau bukan confirmation ya, forms dan satu lagi istilahnya detail gitu. Kita mulai dari template driven dulu. Ini biar enak, langsung aja open in terminal, generate komponen namanya form T, gini aja ya, karena form template driven. Lalu ada satu lagi komponen namanya let's say detail untuk template. Nah dia akan jadi seperti ini ya teman-teman, ada detail T, ada form T. Lalu kita akan pindah ke reaktif, kita open in terminal juga, kita generate baru namanya form reaktif. Terus habis itu kita generate lagi namanya detail.reactive gitu. Nah dia jadi akan seperti ini. Lalu kita mau ada home component sebagai redirectnya. Oh sorry, ini masih dalam reaktif, gue lupa untuk pindahin. Ini gue pindahin refactor. Nah dia jadi ada 3 komponen utama ya. Lalu abis itu kita mau bikin dia directory baru untuk DTO, untuk penyimpanan model-model data kita. Nah di sini karena secara tadi demonya ada 2 forms ya. Yang pertama itu ada donasi buku, berarti kita butuh model data untuk buku, sama satu lagi untuk user seperti ini. Nah jadi struktur projectnya seperti ini teman-teman. Dia DTO ada 2 file, di home nya cuma 1, di reaktif ada 2 komponen lagi tambahan, di template driven juga ada 2 komponen tambahan seperti itu. Nah nanti di app komponen HTML akan router outlet ke sini gitu, pakai router link. Nah tapi sebelum itu kita kita belum kasih wildcard komponen. Wildcard, jadi kalau misalkan ada yang ngasal-ngasal dia akan ke komponen tersebut gitu. Oke. Jadi seperti ini udah jadi, kita langsung ke app routing module untuk mengatur semuanya. Sorry. Yang pertama, kalau misalkan dia tidak ada path-nya, dia akan path match ke full, redirect to home. Lalu kalau misalkan dia punya home, maka komponen yang aktif adalah komponen home. Lalu kalau misalkan dia ada template gitu, maka komponen yang aktif adalah template driven.
ini ya. Lalu yang terakhir kalau misalkan dia ada reaktif, komponen yang aktif adalah reaktif komponen. Yang terakhir baru untuk menentukan wildcard. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Di sini tentang routingnya sudah jadi. Sekarang kita atur di navbarnya ya. Ini kita buka router linknya. Yang pertama menuju ke template, yang kedua menuju ke reaktif. Kita coba save, kita lihat ke sini sudah app modulnya tidak ada yang error. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah ada homework ya. Di sini ada template driven sama reactive forms. Ketika ini tanpa ada URL slash, maka dia mengarah ke home karena redirectnya sudah bekerja. Ketika kita arahkan ke template, maka dia akan ke template. Ketika kita arahkan ke router reaktif, nah ini kan karena ini tidak ada path yang kita deklarasikan atau kita wildcard kan, maka di sini adalah wildcard works. Terus di sini kalau misalkan kita reaktif, maka dia akan reactive works. Misalkan kita klik sini, dia akan ke home, template, reaktif gitu. Kalau misalkan kita coba mobile gitu ya, dia sudah bentuknya responsif gitu. Ya, di sini ya ada ini nih. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, di sini tadi gue sempat mention ada parent, ada child ya. Di sini kita atur di style SCSS. Nah, ini HTML body kita atur heightnya 100%. Ini baru styling nanti untuk yang nanti. Di parentnya kita kasih backgroundnya white, displaynya flex, align item sama justify contentnya kita kasih center gitu. Di childnya kita kasih background colornya segini gitu, widthnya 1000%. Nggak apa-apa. Atau kita bikin 100% bisa sih. Di sini 1000 pixel, main height-nya 500 pixel gitu ya. Jadi width sama main height itu untuk yang di mana? Untuk yang di sini nih. Nah, kotak ini tuh adalah punyanya si child gitu. Oke. Kita kasih border radiusnya 2%, height-nya auto, padding-nya 24 pixel. Oke, kalau begitu kita mulai aja untuk yang template driven. Nah, sekarang untuk template driven itu kan dia base-nya adalah two-way binding, atau kita membutuhkan yang namanya ng module. Dengan kata lain, kita harus import modul tersebut di dalam app module TS. Di sini langsung aja kita import forms module 1 sama reactive forms module untuk nantinya si reactive forms. Oke, jangan kebalik ya. Nah, di sini gue mau bikin kebalik nih. Untuk yang tadi di demo itu kan template driven forms yang tadi itu isinya buku-buku kan ya. Nah, ini gue mau balik. Template driven ini isinya adalah user-user gitu. Tapi kalau yang reaktif nanti kita buat itu adalah isinya buku-buku gitu. Oke. Jadi yang akan kita buat adalah pertama user dulu ya. Untuk booknya kita close, app routingnya kita close, ini close. Nah, di user nih kita tentukan apa aja yang akan menjadi model datanya. Yang pertama ada full name, dia bentuknya adalah string. Yang kedua ada address, dia bentuknya juga string. Yang ketiga ada gender, dia bentuknya string. Yang keempat ada email, dia bentuknya string sama DOB atau date of birth, tanggal lahir ya. Ini juga kita kasih string aja. Ini oke. Di sini sudah, kita tinggal atur di template driven nih. Nah, di sini kita akan memanggil semua komponen-komponen di template driven karena kan satu URL atau satu row. Berarti kita panggil di sini app form untuk template sama
kita panggil lagi app confirmation detail untuk yang template gitu. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ng if untuk mengatur kondisinya. Di sini kita kasih if komponen display adalah form. Nggak usah di spasi sini aja. Terus habis itu kita kasih di sini if komponen display adalah confirmation terus sih detail. Nah, ini merah karena kita masih belum bikin kelasnya. Kita set komponen display, let's say kita kasih nama variabel parameternya adalah komponen, bentuknya adalah string. Oke. Terus di sini kita tinggal kasih komponen display. Di sini kita kasih namanya komponen display adalah bentuknya string. Secara konstruktor kita bikin komponen displaynya berupa form, gitu ya. Nah, di sini kita baru ganti komponen display adalah komponen. Nah, gitu. Tinggal kita kasih di sini nih. Nah, begini. Oke, karena kita sudah ngatur display komponen konstruktornya adalah form, maka di sini akan menjadi form, artinya form works ya. Berarti di sini ada yang error. Sorry, ini bukan komponen display, ini is. Nah, seperti ini. Dia form T-nya works. Oke. Jadi kita udah selesai satu ya. Sorry ya. Nah, di sini komponen display ini dipakai kalau misalkan nanti kita mau lempar-lemparan data. Nah, untuk yang di app form, kita fokus ke app formnya dulu. App form ini kan kita mau bikin user kan, bener nggak? Tapi pakai bantuannya si template driven form. Nah, kita bisa mulai dari template driven yang form ini, kita generate DTO nya. Kita declare DTO nya namanya adalah user kan. Kita let's say user form, user model adalah user gitu, yang data value pertamanya sini kan ada full name. Kita declare masing-masing kosongan. Di sini ada address kosongan, kita kasih email kosongan. Terus ada apa lagi, gender juga kosongan, sama ada lagi date of birth juga kosongan gitu. Terus kita tinggal ke template driven component HTML untuk ngebuat si formnya. Di sini let's say kita bikin form, kita nggak pakai action ya, kita kasih kelas namanya, kita kasih row untuk satu baris gitu. Terus masing-masingnya ada gap sebanyak 3. Terus habis itu let's say kita, karena ini namanya template driven, berarti semuanya akan nyangkut ke HTML. Nah, kita kasih ID. Ini namanya adalah user form. Jadi kuncinya di sini, ng form. Nah,
template driven forms ya, betul. Kuncinya di sini, kita membuat suatu forms itu dengan ID yang spesifik atau unik ya, dengan mengarahkan dia sebagai ng form gitu. Lalu kita langsung mulai aja, formnya ada apa aja gitu ya. Yang pertama kita kasih kolom MD6. Wait, ini kita mau nama itu kan panjang semua, kita call 12 aja. Kita call 12, terus kita kasih namanya adalah form group kelasnya. Nah, di dalam sini kita butuh label for let's say full name ya. Terus di sini kita kasih kelasnya adalah form label itu. Di sini kita kasih namanya nama lengkap. Terus di sini kita kasih input. Nah, input type-nya text, terus abis itu kita kasih ID. ID full name. Terus kita kasih di sini class. Ini adalah form control. Nah, kayak begini teman-teman. Terus tinggal kita kasih di sini ng model. Nah, ini adalah ngebind nih gitu, karena two way binding. Nah, karena kita di sini kita kasih namanya user model. Nah, user model ini kan dia sebuah form atau bentuknya objek ya. Tapi kan kita pengen setiap field ini di-declare di dalam field yang spesifik, yaitu kalau misalkan nama lengkap di fieldnya nama, berarti kita kasih user model dot full name. Kayak begitu teman-teman, sesimpel itu. Oke. Nah, kalau di sini udah, tinggal kita kopas aja. Kita kan ada 5 ya, 5 field, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita mau ganti full name-nya itu address ya. Address berarti alamat. Terus di sini berarti kita ganti address. Terus abis itu di sini kita kasih gender, jenis kelamin. Terus abis itu kita kasih di sini email dulu ya. Email. Nah, kalau email kita ganti type-nya menjadi email. Di sini menjadi email. Terus yang terakhir adalah tanggal lahir. Di sini kita ganti menjadi DOB. Ini kita ganti menjadi DOB. Nah, terakhir nanti kita kasih sebuah button untuk submit formsnya gitu. Let's say kita kasih di sini margin dulu. Marginnya kita kasih 4 biar 16 pixel. Terus habis itu kita kasih dia displaynya flex. Terus kita kasih dia align item n. Terus kita kasih dia flexnya column biar dia ada di kanan itu. Nah, di sini tinggal kita kasih button bisa nggak? Button. Nah, mantap. Type-nya submit. Kelasnya adalah button info gitu ya. Terus habis itu tapi kalau button info jelek, button primary aja. Primary. Terus habis itu submitnya udah, di sini kita kasih tambah user gitu. Nah, tadi kan kita udah ngasih
namanya di sini style SCSS button styling ya, widthnya auto. Nah kita tambahin di sini nih button styling. Oke. Nah karena di sini belum ada margin, pasti ini berantakan nih, kayak mungkin jadi jelek gitu ya. Nah di sini kita kasih margin, let's say margin bottomnya 2 aja ya. Kita coba cek service-nya compile successfully. Nah di sini kan udah ada, di sini tinggal dilihat ng model issues standalone name field. Oke. Di sini yang belum itu adalah name-nya. Berarti kita kasih di sini name. Oke, nggak masalah. Kita kurang name. Untuk yang di sini kita butuh namanya full name. Di sini kita butuh address. Di sini kita butuh gender. Di sini kita butuh email. Di sini kita butuh date of birth. Yap. Sudah tidak ada lagi errornya. Di sini kalau misalnya kita lihat mobile ya, sudah responsif dan sudah bagus juga tampilannya. Seperti ini. Oke. Sekarang tugas kita adalah membuat ketika dia submit kita ngapain gitu. Dengan cara kita tambahkan ng submit on submit form seperti ini. Nah, karena kita di sini menggunakan type-nya submit, berarti ketika kita pakai ng submit dia sudah mengenali gitu. Jadi kita nggak perlu pakai event binding klik gitu ya. Langsung aja kita buat on submit form di sini. Nah, karena kita nggak mau pakai nggak mau pakai nama parameter ya, kita bisa pakai yang namanya view child template driven access required form type. Di sini kita kasih view child untuk namanya user form. Ini adalah user form ya. Ini kurang begini. Ini aja. Oke, kita bikin any di sini. User form. Nah, di sini kan udah ada ya ng form ya. Cuman karena ini masih ng form, kita kan hanya butuh value-nya. Gitu. Nah, dia kan sudah ada tuh. Oke, berarti beberapa hal yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita butuh radio button, sama tanggal lahir kita butuh type-nya date. Kita perbaiki dulu ya. Di sini untuk tanggal lahir type-nya bukan teks tapi date gitu. Dan kita nggak butuh call 12, ini kebanyakan. Kita butuh namanya call date atau call 12, tapi kalau misalkan dia terus habis itu kita cek di sini ya udah benar, tinggal kita butuh yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan radio button ya, kita tinggal cek aja di sini ya. Ini kita udah dapat, kita tinggal copy, kita pindahkan di jenis kelamin.
kita cek dulu ya. Di sini kan ada form check. Kok di sini sorry salah. Di sini. Nah, di sini ada form check input, type-nya radio, name-nya apa gitu ya. Di sini untuk laki-laki, di sini untuk perempuan. Di sini kita kasih input, di sini check-nya salah. Di sini kita kasih flex default. Oke. Berarti kita butuh 2 ng model di sini. Begini sama di sini. Dan di sini kita butuh name-nya gender. Terus di sini kita kasih gender, duplicate ID. Terus habis itu di sini kita kasih value. Nah, kalau misalkan perempuan tinggal kasih female. Oke, kita coba cek apakah ada error atau tidak. Ya. Oh. Sini udah jenis kelamin. Ya. Gender 1, ini gender 2. Gitu ya. Nah, ini aja. Oke. Kita coba. Nah, dia ada gendernya male karena dia laki-laki. Kalau misalnya kita pilih perempuan, dia akan menjadi female. Oke, berarti sini sudah ya. Nah, karena di sini sudah, berarti tinggal step berikutnya, yaitu mengirimkan data-data ini ke komponen yang ada di sebelahnya, yaitu detail. Oke guys, kita cukupkan sampai sini dulu video part satunya. Kita sudah membahas banyak terkait template driven development forms ya. Di video berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana caranya kita mengirimkan data dari form ke komponen yang lain lewat template driven forms ini. Oke, nantikan video berikutnya di web Planets. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.